Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020. Kita masih tetap ada bersama-sama dengan saudara, dimanapun saudara berada. Ada di rumah atau di kendaraan, dimanapun. Hari ini saya mengucap syukur bahwa kita dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Saya mau sampaikan satu kabar yang baik yang saya percaya bahwa ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Dan hari ini adalah saya mau sampaikan mengenai tentang kingdom prosperity atau kemakmuran kerajaan. Ya, tidak diragukan lagi bahwa kehendak Tuhan untuk kita adalah kesempurnaan. Kehendak Tuhan buat saudara dan saya adalah untuk hidup dalam kemakmuran, prosper, selamat ya. Di dalam 3 Yohanes ayat 1 dan 3 Yohanes 1 dan 2. Di sini saya bacakan. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggris berkata bahwa from the elder. Jadi di sini Rasul Yohanes mengatakan bahwa dirinya, dia mencatat, menulis bahwa dirinya adalah elder, penatua. Ya, nah pada saat dia menulis kitab Yohanes yang ketiga ini dia menyebutkan dirinya penatua. Saya percaya dia sudah menjadi pemimpin yang bijaksana, yang dewasa, yang dihormati di dalam gereja. Integritasnya tidak diragukan lagi, kerendahan hatinya tidak tertandingi, dan pertemuan tatap mukanya dengan Yesus di Pulau Patmos itu yang sangat mencengangkan. Oleh sebab itu ayat ini dia bukanlah ayat yang biasa-biasa saja, saudara. Ya, sekali lagi, beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health even as thy soul prosper. Perhatikan di sini dia katakan above all things, di atas segalanya, ya. Jadi melihat orang makmur, melihat orang lain makmur dan sehat adalah hasrat dari Rasul Yohanes. Hasrat ini datang dari Bapa sendiri. Ya, kita buka dalam Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat 7 berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Di dalam versi New King James berkata, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. Di dalam NIV berkata, who delights in the well-being of his servant. Jadi ada pleasure, ada delight. Ya, Tuhan itu senang, Tuhan suka melihat hamba-hambanya ini dia menjadi makmur. Nah di sini kita bukan juga sebagai hamba, tapi kita adalah anak-anaknya, apalagi kita sebagai anak-anaknya ya. Tuhan mau kita ini dia makmur. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lebih diperjelas lagi di dalam kitab Amplified. And my God will liberally supply, fill to the full, your every need according to his riches in glory in Christ Jesus. Saya terjemahkan di sini. Dan Tuhanku akan dengan royal. Katakan royal. Royal menyediakan apa? Mengisi sampai penuh. Ya, setiap kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Beloved, I pray that you may prosper in every way. Tuhan ingin kita ini berhasil, Tuhan ingin kita makmur di dalam segala aspek kehidupanmu. Amin. Ya. Perhatikan di sini kata makmur di dalam segala hal, ini berarti pernikahanmu makmur, ya, studimu makmur, tubuhmu, kesehatanmu, usahamu makmur. Semua Tuhan ingin semua berhasil dan makmur. Ya, di dalam ayat yang tadi kita bacakan, keselamatan atau prosperity atau kemakmuran ini berasal dari satu kata. Masih ingat? Kata ini adalah shalom. Amin. Nah, kata shalom ini mengandung 5 arti, saudara. Ya, pertama adalah peace atau peaceable.
atau damai, satu hidup yang damai, tenang. Yang kedua adalah welfare atau sejahtera. Nah, yang ketiga safe, keamanan ya. Dan yang keempat adalah kesehatan. Kelima baru prosperity, betul-betul adalah prosper atau kemakmuran secara financial, secara keuangan. Nah, yang tadi pertama adalah peace and welfare. Jadi ada damai, ada sejahtera. Ya, tidak stres. Dijamin hidupmu tidak stres sebenarnya ya. Tuhan ingin kita hidup di dalam damai sejahteranya yang tidak stres. Stres seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, tidak perlu dikelola. Stres itu kita hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita tidak perlu mengelola stres, tapi kita menerima damai sejahtera dari Allah Bapa ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, kemakmuran berbicara mengenai kesehatan dan kesembuhan bagi tubuhmu. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu bagaimana kita bisa percaya pada firman-Nya dan firman itu dia menjadi hidup di dalam kita. Kemakmuran ini berbicara soal kesehatan bagi tubuhmu. Kemakmuran juga ini berbicara mengenai kesehatan secara finansial. Rekeningmu, dompetmu, katakan rekeningku sehat. Amin. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan sudah membuat ketetapan, dia membuat perjanjian dengan umat manusia, dengan anak-anaknya. Ya, dengan Abraham dia mengadakan perjanjian. Bahkan perjanjian itu komplit ketika Yesus datang ke dunia ini dia. Nah, saudara tahu ketika Yesus datang, Yesus hidup di dunia ini dan kemudian dia mati. Dia menanggung segala sakit penyakit. Dia menanggung segala kemiskinan, kebangkrutan, segala kutuk, semua sudah dia tanggung. Untuk apa? Supaya saudara dan saya tidak perlu menanggungnya. Amin. Saudara tidak perlu menanggungnya lagi. Kalau saudara sekarang masih sakit, katakan sakitku ini dia sudah ditanggung oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu, pergi kau sakit penyakit. Kalau saudara masih miskin saat ini dia, kemiskinan pun sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Puji Tuhan. Jadi tanggung jawab kita di sini adalah hanya untuk mempercayainya. Menerima kemakmuran itu dia. Amin. Nah, tapi sayangnya banyak orang yang tidak mau menerima hal ini dia. Saya juga heran, saya tidak tahu kenapa. Bahkan ada orang yang rela hidup di dalam kemiskinan. Ada orang yang rela hidup menderita. Karena merasa bahwa ini adalah keinginan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau katakan ini robah pola pikirmu. Bukan kehendak Tuhan untuk engkau hidup dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam sakit penyakit. Tidak. Tuhan ingin seperti semula. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan, itu Tuhan bercakap-cakap di hari yang sejuk. Di hari yang enak, yang indah. Tuhan mau bersekutu dengan mereka dalam segala kelimpahan. Adam dan Hawa tidak perlu memikirkan, bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana untuk bekerja. Bagaimana untuk membuka rekening bank, tidak perlu. Karena waktu itu tidak ada bank. Haleluya. Nah, jadi kemakmuran sejati di sini adalah kemampuan untuk menggunakan kuasa Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangin, kemakmuran sejati adalah kemampuan menggunakan kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi segala kehidupan kita. Dalam setiap bidang kehidupan kita. Di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh, secara finansial dan emosional. Ya, dan kuasa Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Amin. Syaratnya cuma satu ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Syarat cuma satu, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apakah saudara sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapapun saudara yang mendengar pesan ini, kalau saudara belum menerima Yesus, saatnya sekarang ini dia ambil satu komitmen untuk mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang sudah menerima dia, engkau sadar bahwa ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu masuk ke dalam engkau. Roh yang sangat powerful, yang sangat dahsyat itu, penuh dengan kuasa ya. Nah, jadi kuasa yang apa yang kita terima ini dia? Kuasa yang sama yang seperti Yesus miliki. Nah, Yesus berjalan sepanjang hidupnya di dunia ini dia menggunakan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan untuk membangkitkan orang yang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Kuasa yang sama seperti yang Yesus miliki juga kita miliki. Bahkan Yesus berjanji bahwa
hal-hal yang dahsyat akan kita lakukan. Bahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang sudah pernah Yesus lakukan. Ya, jadi apa yang dapat Yesus lakukan? Yesus dapat lakukan begitu banyak hal, begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Saat ini juga saudara dan saya juga bisa melakukannya. Nah, ketika engkau percaya, engkau perlu memperkatakannya hal ini dia. Ya, maka kuasa itu akan mengalir. Jadi kuasa yang ada dalam kita termanifestasi melalui perkataan. Amin. Kuasa yang ada di dalam hidup saudara itu dia perlu dikeluarkan. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan di sini, di dalam versi New King James berkata, and since we have the same spirit of faith. Jadi faith, iman itu adalah roh, spirit. Ya, kita tahu iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman itu adalah roh. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang rohani, yang hidup, ya, iman kita timbul. Nah, di sini dikatakan bahwa kita memiliki roh iman yang sama. Jadi ketika saudara mendengar firman, kita memiliki roh iman. Dan sebab itu kita menjadi percaya dan kita perlu memperkatakannya. Perlu mendeklarasikannya. Perlu berkata-kata saudara ya. Ya, di dalam Mazmur di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 ini dia versi The Message. Ya, kita baca sama-sama. We are not keeping this quiet. Garis bawahi di sini, not keeping this quiet. Not on your life, just like the psalmist who wrote, I believe it so I say it. We say what we believe. Amin. Kita percaya, kita perkatakan. Ketika kita percaya, kita berkata-kata sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Ya, ini diambil sebenarnya dari Mazmur 116 ayat 10 ya. The Message katakan seperti pemazmur mengatakan hal ini dia. Jadi we are not keeping this quiet, ini berarti bahwa kami tidak merahasiakan hal ini dia. Kalau rahasia apa? Saudara tidak mengatakannya. Simpan baik-baik di dalam hati. Tetapi di sini dikatakan we are not keeping this quiet. Artinya kita harus ribut-ribut hal ini dia. Mendeklarasikannya, ya, memperkatakannya, memproklamasikannya. Puji Tuhan ya. Nah, Tuhan sudah membuat engkau layak. Amin. Saudara perlu mendeklarasikan bahwa saya hidup dalam segala kekudusan, layak di hadapan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 2 berkata bahwa dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan, kita sekarang sudah mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Kita yang tadinya di dalam kerajaan gelap, sekarang dipindahkan kepada kerajaan terang. Kita disebut anak-anak Allah, anak-anak terang. Berarti apa? Sudah seharusnya kita memperkatakan, merepresentasikan sebagai anak-anak terang. Anak-anak Kristus. Anak-anak Kristus memperkatakan apa? Kebenaran. Ya, selalu yang keluar dari mulutnya seharusnya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Ya, kita bertanggung jawab atas kehidupan di kota kita. Planet kita ini dia ya. Jadi engkau perlu berbicara, perlu berkata-kata dengan benar. Speak the right words. Sekali lagi, speak the right words. Amin. Perkatakan perkataan yang benar. Ya. Nah, saya ada beberapa contoh, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama saya ambil ini dari salah satunya adalah Daniel. Nah, Daniel ini mengendalikan Babel, mengendalikan Babilonia ini dengan perkataan dan doanya. Mari kita baca di Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara tahu, ini setelah ayat ini dia adalah ada satu cerita ya.
Sebelumnya Raja Babel ini dia mengangkat banyak pejabat-pejabat. Dan Daniel beserta teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia menjadi pejabat yang paling tinggi. Banyak orang iri hati sama dia. Dan banyak orang yang mau menjatuhkan dia. Maka dicarilah kesempatan, dicarilah cara untuk bagaimana supaya menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Karena Daniel ini adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Ya, satu-satunya yang dianggap kesalahan oleh orang-orang ini adalah Daniel selalu meminta kepada Tuhan. Tidak pernah meminta kepada raja. Maka orang-orang ini berkata kepada raja, membujuk raja untuk bilang, Raja, kalau ada orang yang meminta selain kepada raja, buatlah aturan seperti ini. Sehingga orang yang meminta selain kepada raja itu dihukum, nanti dimasukkan ke dalam gua yang ada singanya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dikeluarkannya satu dekret, satu peraturan seperti ini yang merugikan Daniel, ya, karena apa? Daniel selalu meminta kepada Tuhan. Ini dibuat satu aturan, tidak boleh minta kepada siapa-siapa, tidak boleh minta kepada Tuhan, harus minta kepada raja. Apa yang dilakukan? Ya, di sini dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, dia tidak peduli. Dia kembali ke rumahnya, dia mulai berdoa dan mengucap syukur. Dia berkata-kata kepada Allahnya, meminta sekali lagi kepada Tuhan. Ya, nah, saya tahu akhir-akhir ini akan ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin aturan-aturan ini mengenai PSBB dan lain-lain itu akan merugikan bisnismu, merugikan karirmu, merugikan kehidupanmu. Tetapi tidak peduli, sebagai anak Tuhan, saudara, kita bisa mencontoh Daniel, dia tidak peduli. Tetaplah memuji Tuhan, tetap memperkatakan berkat. Tetap memperkatakan bahwa ada klien yang baru, ada perusahaan, karirku akan semakin naik. Puji Tuhan. Dan secara finansial aku diberkati. Saudara tidak peduli, amin. Tidak peduli dengan apa yang pemerintah akan buat aturan dan lain sebagainya. Maksud saya bukannya kita tidak mengikuti peraturan ini dia. Ya kalau peraturan ini mengatakan saudara harus ada stay di rumah, ya sebaiknya stay di rumah. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah apapun yang orang-orang mau buat, ya, tetapi ketika engkau terus memperkatakan berkat, terus mengucap syukur kepada Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Yang kedua kita contoh adalah pribadi Yesus. Nah, Yesus sebenarnya mengharapkan murid-muridnya untuk menghentikan badai lewat perkata-kata mereka. Ya, kita sudah tahu cerita ini, tapi mari kita baca sama-sama ya. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Versi King James berkata, Yesus menjawab mereka, where is your faith? Where is your faith? He asked his disciples. Dia bertanya kepada para murid-muridnya, di mana imanmu? Haleluya. Jadi ini ada satu cerita yang luar biasa bagus. Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang. Dia mengajak saudara-saudara, dia tidak mengajak murid-muridnya dan berkata bahwa ayo kita pergi dan tenggelam. Betul? Dia tidak mengajak, mari kita sama-sama naik perahu dan kemudian nanti akan ada badai topan dan kita akan tenggelam. Tidak, ketika Yesus berkata bahwa mari kita pergi ke seberang, dia pasti akan menepati janjinya, pergi sampai ke seberang. Amin. Nah, pada saat itu saudara, murid-muridnya ketika angin tofan badai melanda,
Mereka mulai memperkatakan kenyataan. Ya, kalau saya boleh mengatakan, merubah kata-kata murid ini ya. Murid-muridnya ini berkata begini, guru, kita binasa. Ya dalam bahasa Betawi sekarang nih, orang bisa bilang begini, guru, mati deh gue. Atau mati deh lo. Ya, perkataan-perkataan seperti ini harusnya kita singkirkan, amin, dari dalam hidup kita. Ketika saudara menghadapi satu tantangan, satu masalah yang besar, jangan perkatakan kenyataan tersebut. Mulai memperkatakan kebenaran, amin. Nah, ekspektasi dari Yesus tertidur sangat dalam. Ya, Alkitab mencatat bahkan air sudah masuk. Nah, ini bukan perahu yang besar, Bapak Ibu. Ya, saya pernah pergi ke Israel dan melihat bagaimana perahu yang kurang lebih yang ditumpangi oleh Yesus. Ini sebuah perahu yang kecil. Kalau air sampai masuk dan Yesus sedang tertidur, pasti Yesus juga basah. Nah, orang kalau tertidur terus kemudian basah pasti bangun. Tapi Yesus tetap tertidur. Artinya ini memperlihatkan bahwa kemungkinan besar Yesus juga sedang dalam kondisi yang capek. Dia tertidur dalam, sangat deep sleep ya artinya ya. Nah, tapi kemudian murid-muridnya membangunkan dia berkata, guru, mati deh. Kemudian Yesus bangkit dan dia mulai menghardik. Harapan Yesus adalah murid-murid ini yang mulai memperkatakan iman. Nah saudara, mari ketika saudara menghadapi sesuatu, apapun masalah itu dia, jangan memperkatakan kenyataannya. Mulai memperkatakan kebenarannya. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan hidupmu, sudah menyembuhkan tubuhmu. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Pergi kau sakit penyakit, usir semua. Ya. Dalam nama Yesus, dia yang kaya, rela menjadi miskin. Saat ini juga aku mengalami kelimpahan yang dari Allah. Mulai memperkatakan kebenarannya. Amin. Oke. Jadi ya bagaimanapun sebenarnya kita perlu hikmat bijaksana ya dalam menggunakan otoritas kita atas cuaca ya. Kalau saudara menghadapi suatu cuaca kemudian pada saat mulai hujan terus saudara bilang berhenti hujan hanya karena saudara mau piknik. Waduh ya jangan saudara. Ada ratusan mungkin ribuan orang petani yang sementara berdoa untuk hujan turun. Dan saudara stop hanya untuk saudara bisa piknik. Ya kita perlu hikmat. Kita dipimpin Tuhan untuk menghardik hujan. Bisa saudara lakukan hal ini dia. Tetapi kita bekerja dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, jangan sampai kita mau melakukan sesuatu tapi hanya karena kedagingan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata bahwa saya tidak tampilkan di sini. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima karena apa? Karena kamu salah berdoa sebab kamu meminta untuk apa? Dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, puji Tuhan. Nah, yang ketiga kita belajar dari Abraham. Abraham dia bernegosiasi dengan Tuhan. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, luar biasa. Abraham bercakap-cakap, berbicara, speak to God. Dia bernegosiasi karena Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa yang sudah begitu luar biasa. Tapi Tuhan mengingat Abraham dan dia berkata kepada Abraham, aku mau menghancurkan dua kota ini dia. Terus kemudian apa yang dilakukan? Karena Abraham bilang dia ingat sama orang-orang yang dia ingat kepada Lot, ponakannya yang ada di kota Sodom dan Gomora ini dia. Maka dia bernegosiasi dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 30 berkata bahwa katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, I will speak again. Ya, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Nah, saudara apa yang terjadi? Abraham ini sampai 6 kali bernegosiasi dengan Tuhan. Mulai dari 50, kalau ada 50 orang Tuhan yang orang benar. Tuhan bilang, tidak, aku tidak akan memusnahkan kota ini. Kalau begitu 45 Tuhan. Tuhan bilang, tidak, aku tidak akan memusnahkan. 40 Tuhan, tidak, aku tidak akan memusnahkan. Nah ini ayat yang tadi, yang Kejadian 18:30. Kalau begitu 30 Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kemudian turun lagi Abraham, turun lagi sampai 20. Terakhir Abraham bilang 10. Kalau ada 10 orang benar saja di kota itu. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan. Saudara kita di sini ada di kota Jakarta atau di kota dimanapun. Penuh dengan orang-orang benar, amin. Lebih dari 10 orang.
Tuhan tidak akan memusnahkan dan Tuhan tidak akan pernah memusnahkan seperti Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora harus dihancurkan? Karena ini adalah bentuk dari kasih karunia Tuhan supaya dosa tidak menjalar, saudara. Amin ya. Nah, perkataan Abraham kepada Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Siapa orang yang berani bernegosiasi dengan Tuhan, yang tawar-menawar? Jadi kata-katamu ini ya bisa memberkati atau bisa mengutuk, saudara. Perkataanmu ini bisa membawa dominasi yang ekstrim. Ya, Anda dapat menciptakan sesuatu dengan perkataan-perkataanmu. Ya, engkau bisa memperkatakan sesuatu dan bisa terjadi suatu pekerjaan yang bisa menjadi berkat untuk orang lain bisa kerjakan. Amin. Ya, engkau bisa menciptakan bisnis atau pekerjaan melalui perkataan-perkataanmu. Amin. Dan di dalam Kristus engkau adalah sumber pengharapan, kasih, persediaan, dan sukacita bagi orang lain. Amin. Ya, nah kita adalah kesaksian Tuhan. Kita memiliki otoritas untuk dapat memutuskan dan menyatakan sesuatu. Deklarasikan. Amin. Oke, yang keempat tokoh Alkitab yang luar biasa adalah Daud. Nah saudara, ketika kita tahu Daud menghadapi Goliat, ketika Daud sampai kepada Goliat, dia dipenuhi dengan kata-kata yang penuh urapan. Mari kita baca sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dahsyat sekali perkataan ini dia. Ketika Daud berkata-kata seperti ini dia, raksasa itu menjadi loyo dan kemudian Daud melempar alih-alihnya. Batu itu tembus langsung tepat di tengah-tengah jidat dan Goliat itu langsung terlentang mati. Saat ini juga saudara bisa memperkatakan perkataan imanmu luar biasa saudara. Amin. Ya, saudara bisa berkata, hari ini juga Goliatmu mati. Hari ini juga penyakitmu sembuh. Hari ini juga engkau mengalami kelimpahan. Hari ini juga bisnismu meledak. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, ada urapan Daud yang mengalir ke tentara Israel. Nah saudara, saya sambung di dalam ayat 52 dan 53. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Saudara, di sini kalau saudara buka Bible Maps, itu saudara bisa melihat jalan ke Saarim ini dia sampai Gat, sampai ke Ekron itu jaraknya kurang lebih 35 km. Sepanjang 35 km itu dia penuh dengan mayat-mayat orang Filistin. Dan semua hartanya itu dijarah, diambil oleh orang Israel. Haleluya, mereka pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Hanya melalui satu perkataan dari Daud. Saudara saya, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Pada saat itu Daud dia mulai berkata-kata. Dia berkata-kata sebagai seorang pemimpin. Dia berkata-kata seolah-olah dia adalah raja pada saat itu. Walaupun dia belum jadi raja, puji Tuhan. Jadi perkatakan sesuatu yang untuk terobosan di dalam hidupmu, dalam keuanganmu, di dalam rekeningmu, di dalam kesehatanmu, di dalam segala aspek kehidupanmu, dalam pernikahanmu. Mulailah engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, semua orang yang sukses dalam Alkitab ini perlu belajar untuk memperkatakan sesuatu yang dengan iman dan Tuhan kemudian mewujudkannya. Amin. Kita juga perlu belajar. Hari ini saya mau ajak saudara, mari kita mulai belajar untuk memperkatakan perkataan kebenaran. Amin. Ya, bahwa kita hidup ini di dalam kelimpahan,
kemakmuran kerajaan. Saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Ya, nikmatilah kelimpahan kemakmuran dalam kerajaan Allah itu. Ya, oke. Jadi sebagai satu kesimpulan, kemakmuran ini sudah terjadi di dalam hidup kita. Cuman bagaimana cara memanifestasikannya? Memanifestasikannya dengan apa? Melalui perkataan yang penuh kuasa. Ketika kita percaya, kita berkata-kata dengan penuh kuasa. Amin. Ya, kerajaan Allah ini bersifat rohani, sesuatu yang tidak kelihatan. Perkataan-perkataan itu tidak kelihatan, bersifat rohani. Perkataan kebenaran ini ketika saudara mulai ucapkan, mulai perkatakan, pasti sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Puji Tuhan. Nah, kemakmuran kerajaan ini ada dalam setiap aspek hidup kita. Apakah saudara menyadari atau tidak? Tapi ini sudah ada, sudah tersedia. Nah, hari ini sadarlah, goyang dirimu sendiri. Hey, engkau sudah ada dalam kerajaan Allah, ya, sudah memiliki segalanya dari Tuhan, ya, dan kita memiliki segala sesuatu untuk hidup berkemenangan dalam dunia ini dia, ya. Tuhan ingin sekali saudara untuk hidup makmur. Tuhan ingin sekali untuk saudara hidup sehat, hidup dalam segala kelimpahannya, jauh dari keinginan dirimu sendiri. Engkau ingin makmur, Tuhan jauh lebih ingin saudara makmur. Engkau ingin sehat, sembuh, Tuhan jauh lebih suka, jauh lebih ingin untuk saudara mengalami kesembuhan itu. Terimalah ini semua saudara pada hari ini juga. Hari ini sama seperti Daud berkata, hari ini juga. Boleh katakan sama-sama, hari ini juga, amin. Hari ini juga saya mengalami kelimpahan, kemakmuran. Hari ini juga saya mengalami kesembuhan, saya mengalami pembebasan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa dan otoritas yang sudah kami miliki. Kami tinggal di dalam kerajaan yang berlimpah, dalam kemakmuran di dalam kerajaan ini. Karena Engkau Allah yang makmur, karena Engkau Allah yang kaya dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih karunia-Mu. Kami menerima kehidupan yang dari Engkau. Hidup yang berlimpah-limpah itu sudah terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, ketika kalau ada di antara kami yang mendengar saat ini kabar ini, yang sedang dalam keadaan sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, sakit pergi dari tubuhmu. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan yang sempurna. Dan kalau saat ini engkau dalam keadaan kekurangan, di dalam nama Yesus ada jalan-jalan yang terbuka lebar, ada karir yang semakin menanjak, bisnis-bisnis yang baru, bahkan bisnis-bisnismu sekarang ini semakin naik, terus menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, kami menerima semua ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.